Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, apakah Rasul merayakan Isra Mi'raj? Iya, buktinya Nabi turun ke bawah, langsung Nabi katakan, dikumpulkan oleh baginda Nabi SAW orang Muslim, dikumpulkan sahabat, Nabi mengatakan, saya diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Dasar Wahabi kuclu. Tapi kematian Syekh Abdul Aziz bin Baz dirayakan. Nah, gimana tuh? Dasar Wahabi kuclu. Tapi kematian Syekh Abdul Aziz bin Baz dirayakan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari ujung bumi. Tidak ada yang lain yang mengatakan Yesus. Isra Mi'raj dinubuatkan dalam Lukas 11 ayat 31. Pada hari kiamat, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang-orang dari generasi ini, dan ia akan menghukum mereka karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmah Salomo. Sedangkan di sini ada seorang yang lebih besar daripada Salomo. Yang datang dari ujung bumi adalah Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain yang mengatakan Yesus Isra Mi'raj dalam Matius 12:42, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratu dari Selatan akan bangkit bersama-sama generasi ini pada hari penghakiman dan akan menghakiminya karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo. Dan lihat, yang besar daripada Salomo ada di sini. Ratu di ayat ini hanya kiasan saja, yaitu raja yang datang dari ujung bumi, dari selatan, yaitu tanah Mekah, karena Yesus bicara di Palestina, di bagian utara. Begitu. Ratu dari selatan, yaitu tanah Mekah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari ujung bumi. Ratu di sini adalah raja yang datang dari ujung bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain di dunia ini, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari ujung bumi, yaitu langit ketujuh, yaitu Isra Mi'raj. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau anda menganggap, ya sudahlah saya tak mau lakukan, itu hak anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi. Karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang, seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin. Lalu dia lihat Nabi SAW lagi merenungi, kayak ada sesuatu lagi difikirin. Dia bilang, wahai Muhammad, kalau bahasa kita gini lah, bahasa sederhana riwayat itu, kenapa kau melongo-longo seperti ini? Kok kamu kayak orang bingung, ada apa? Nabi SAW dengan polosnya ceritain, semalam, ini yang diceritain kepada Abu Jahal. Ini yang paling benci sama Islam. Kata Nabi SAW, semalam datang kepada saya malaikat bernama Jibril. Jibril datang membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Ini kuda bersayap sampai hari kiamat tidak ada nih kalau di kehidupan kita. Zaman itu, sekarang saja orang tidak percaya kalau ada kuda bersayap, gitu kan? Apalagi zaman kuda bersayap, terbang. Saya naik di atasnya terbang. Dimanapun matanya lihat sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Lalu saya tiba di Palestina. Turun di Masjid Aqsa, saya sholat, saya imami para nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120.000 orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam.
Nabi sampaikan, saya iman. Lalu kemudian saya naik ke atas burak, saya mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu dengan Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi yang bersaudara sepupu, Isa dan Yahya. Langit ketiga ketemu dengan Idris, langit keempat ketemu dengan Yusuf, langit kelima ketemu dengan Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim alaihissalam. Tentu kisah Isra Mi'raj panjang ya, karena perjalanan antara Mekah ke Palestina itu selama perjalanan Nabi SAW diperlihatkan tentang jenis-jenis azab kubur. Saya nggak ceritain di sini. Yang jelas Nabi SAW ceritain semua tuh, apapun yang terjadi, saya ringkaskan saja. Kemudian, waktu Mi'raj ke langit, Nabi SAW ketemu dengan Nabi-Nabi, lalu ngobrol. Sempat ngobrol sama Adam, ngobrol sama Yahya dan Isa, ngobrol sama Yusuf, sama Idris, sama Harun, sama Musa, sama Ibrahim AS. Tapi yang masyhur riwayat adalah, Nabi SAW banyak berbicara dengan... Apakah Rasul merayakan Isra Mi'raj Ustaz? Kalau enggak berarti bid'ah dah Ustaz. Lah suang nih. Saya malas membahas masalah ini lagi. Isra Mi'raj ni macam mana pula Nabi? Jelas Rasul tu yang Isra Mi'raj, berarti beliau yang memperingatinya sendiri. Nabi yang Isra Mi'raj ke atas langit, berarti beliau lah yang memperingati. Jadi pertanyaan ni, apakah Rasul merayakan Isra Mi'raj? Iya, buktinya Nabi turun ke bawah, langsung Nabi katakan, dikumpulkan oleh baginda Nabi SAW orang Muslim, dikumpulkan sahabat, Nabi mengatakan, saya di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit. Nabi mengatakan, Abu Jahal, Abu Lahab protes, Muhammad ku penduto kau kecak Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi orang yang mengingkari Isra Mi'raj ni, yang tak mau untuk memperingati merayakan Isra Mi'raj ni, ayat dan sana Abu Jahal, Abu Lahab. Familinya Abu Jahal, Abu Lahab ini. Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad bohong, Muhammad dusta. Tak ada itu, tak akan mungkin. Karena Abu Jahal, Abu Lahab menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi dengan akal, tidak dengan iman. Tapi Abu Bakar Siddiq, lebih daripada itu yang dilakukan oleh Muhammad, aku tetap yakin dan percaya. Karena Abu Bakar Siddiq menerima Islam dengan iman, bukan dengan akal. Mereka yang anti ini dengan akal juga, tidak dengan iman. Maka cepat keluar kalimat bid'ah, bid'ah dong. Ya, itulah. Dasar Wahabi kuclu. Tapi kematian Syekh Abdul Aziz bin Bas dirayakan. Nah, gimana tuh? Gobloknya minta ampun.